Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kembali kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kitab ini sebagaimana judulnya berisi tentang akidah, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan beriman kepada Allah. Beliau mengatakan wa nu'minu bi annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan kita beriman, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka beriman bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka yaumal qiyamah. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, pada hari tersebut wajah-wajah ya berseri-seri kepada Rabb mereka melihat. Ucapan Syekh di sini bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat, menunjukkan bahwasanya di dunia Allah SWT tidak dilihat baik oleh orang-orang beriman apalagi selain mereka. Tapi mereka akan melihat Allah di hari kiamat. Makanya beliau mengatakan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dan mereka orang-orang beriman akan melihat Allah dua kali, ya di padang mahsyar. Kemudian yang kedua adalah ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Adapun di padang mahsyar, maka mereka melihat Allah Azza wa Jalla ala sabilil imtihan wal ikhtibar. Melihat Allah dan saat itu konteksnya adalah ujian. Sehingga saat itu yang melihat adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang munafik. Mereka akan melihat Allah di arasat al-qiyamah, di padang mahsyar, sebelum ya berpisah antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Tapi di sini bukan melihat yang isinya adalah kenikmatan dan juga kelezatan. Adapun ketika orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, maka ini adalah ru'yatut taladzuz. Ini adalah memandang Allah SWT yang di situ ada kelezatan dan juga kenikmatan. Adapun di dunia, maka Allah SWT telah menentukan, ia memutuskan bahwasanya Allah SWT tidak akan dilihat di dunia. Dan dalil tentang masalah ini banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah SWT mengatakan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilai qala lan tarani. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam datangi perjanjian dengan Allah, kemudian Allah SWT berbicara dengan beliau, berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan pembicaraan yang sesuai dengan keagungan Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam tentunya sangat-sangat bergembira dan bahagia mendengar kalam Allah, karena tidak semua orang mendapatkan syaraf dan keutamaan Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Meminta kepada Allah untuk melihat Allah SWT. Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Allah SWT mengatakan engkau tidak akan bisa melihatku. Engkau tidak akan bisa melihatku. Dan maksud firman Allah engkau tidak akan bisa melihatku, maksudnya adalah di dunia. Adapun di hari kiamat, maka di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di padang mahsyar maupun di dalam surga. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Nabi SAW ketika beliau di mi'rajkan oleh Allah SWT, dan tentunya beliau berada di tempat yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka ada sebagian sahabat yang penasaran dan bertanya kepada Nabi SAW, dan mereka semuanya ingin melihat wajah Allah SWT, rindu dengan Allah SWT. Ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi SAW, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Nabi SAW mengatakan, nurun anna ara, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Yaitu hijab Allah SWT adalah cahaya. Bagaimana saya bisa melihatnya? Kita di dunia ada cahaya yang terang benderang, kita nggak bisa melihat, silau.
Maka Nabi SAW menceritakan sebuah cahaya itu hijab Allah adalah cahaya, anna ara, bagaimana aku bisa melihatnya, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak melihat Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa alaihissalam mereka tidak melihat Allah SWT, lalu bagaimana dengan selain beliau berdua? Adapun yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya Nabi SAW melihat Allah, maka ada yang mengatakan ini adalah ijtihad beliau dan masing-masing bisa salah, bisa benar, dan ucapan Nabi SAW sudah jelas menunjukkan bahwasanya beliau tidak melihat Allah. Atau yang kedua yang dimaksud oleh beliau adalah ru'yah qalbiyah. Ini maksud oleh beliau adalah ru'yah dengan hati, ya, bukan dengan kedua mata. Baik. Nah, di sana ada sebagian orang yang berlebihan dan mengatakan bahwasanya Allah SWT dilihat di dunia. Allah dilihat di dunia dan dilihat di akhirat. Maka ini juga sangat berlebihan. Jadi di sana ada 3 pendapat. Ya, pendapat yang pertama, Allah tidak dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ini pendapat Mu'tazilah. Kemudian yang kedua yang mengatakan bahwasanya Allah dilihat di dunia maupun di akhirat. Ini ya sebagian manusia atau sebagian orang ya yang mereka dengan kejahilan mereka mengatakan yang demikian, yaitu mengatakan bahwasanya Allah dilihat di dunia maupun di akhirat. Nabi saja Muhammad SAW tidak melihat Allah di dunia. Nabi Musa AS juga demikian. Lalu bagaimana mereka mengaku dan mengatakan bahwasanya mereka melihat Allah SWT di dunia? Dan pendapat yang paling benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pendapat mereka? Bahwasanya Allah SWT tidak dilihat di dunia dan Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Ini adalah pendapat yang benar. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut dalam keadaan berseri-seri. Akan terbagi 2 manusia. Ada yang saat itu wajahnya gembira, bahagia, kebahagiaan di dalam hatinya terlihat pada wajah-wajah mereka, berseri-seri, bahagia. Ya, bahagia dengan buah yang sekarang mereka akan rasakan dari capeknya mereka di dunia dan prihatinnya mereka di dunia, dan bagaimana mereka bersungguh-sungguh berijtihad, beribadah, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saat itu ada wajah-wajah yang mereka dalam keadaan berseri-seri, berbahagia. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka dalam keadaan memandang. Memandang kepada siapa? Memandang kepada Rabb mereka. Dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia mereka melihat wajah Allah SWT. Maka ini adalah dalil yang digunakan oleh Ahlus Sunnah bahwasanya Allah SWT dilihat di hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan nadhirah, kalimat nadhar di dalam bahasa Arab ada beberapa penggunaan. Penggunaan yang pertama, nadhar tanpa huruf setelahnya. Maka maknanya di dalam bahasa Arab adalah tunggu. Misalnya seorang mengatakan undurni, ya undurni maksudnya adalah tunggulah saya. Sebagaimana ucapan orang-orang munafik di hari kiamat, unduruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami ingin mencari, ingin mendapatkan cahaya kalian. Maka makna nazar di sini karena di situ tanpa ila, tanpa fi, tapi langsung ke maf'ul bihnya, ke objeknya, maknanya adalah tunggulah kami. Kalau setelah nazar itu menggunakan fi, nazartu fi, anzuru fi amrik, misalnya aku akan melihat di dalam urusanmu. Maka yang dimaksud dengan anzuru fi di sini adalah melihat, mencermati, mengamati. Kalau misalnya setelahnya adalah anzuru ila, aku melihat kepada, maka yang dimaksud adalah melihat dengan kedua mata. Ini penggunaan dalam bahasa Arab. Jadi ada an-nazar tanpa huruf setelahnya tapi langsung ke maf'ul bih, ada an-nazar fi dan juga an-nazar ila. Nah di sini apa? Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, yaitu wajah-wajah tadi dia melihat. Berarti yang dimaksud adalah melihat dengan kedua matanya, bukan dengan hatinya. Ya, bukan hanya dengan hatinya tapi juga dengan kedua matanya. Kemudian para ulama menjelaskan di sini disebutkan wajah, dan wajah adalah tempat kedua mata, menguatkan bahwasanya Allah akan dilihat oleh kedua mata. Ini satu dalil di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan dilihat.
Baik, insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan istiqomah kepada kita semuanya, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.